Setelah menghina, sekarang meminta-minta. Ini adalah tamparan buat Malaysia. Kabar mengejutkan datang dari PSSI. Turnamen Piala Kemerdekaan 2025 yang disiapkan sebagai pemanasan menuju Piala Dunia U17 tidak menyertakan timnas Malaysia. Padahal Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM dikabarkan secara resmi mengajukan permintaan untuk ikut serta. Namun alih-alih disambut, permintaan itu justru ditolak mentah-mentah oleh pihak Indonesia. Pernyataan Erick Thohir pun langsung jadi tajuk utama. Kami hanya undang tim peserta Piala Dunia. Tentu ini bukan hanya sekedar penolakan biasa. Bagi Malaysia, ini terasa seperti tamparan di depan publik Asia Tenggara. Mereka berharap bisa menjadikan turnamen ini sebagai ajang mengukur kemampuan jelang kompetisi internasional. Tapi yang mereka dapat justru sebuah pengingat bahwa dunia sepak bola saat ini tidak lagi bisa dijangkau hanya dengan nama dan relasi. Semua ada standarnya. Dan PSSI kali ini bermain di level yang berbeda. Bukan lagi soal jaga perasaan, tapi soal menjaga arah dan tujuan. Malaysia ditolak mentah-mentah oleh PSSI, terutama Erick Thohir, untuk ikut serta dalam Piala Kemerdekaan U17 yang diselenggarakan di Sumatera Utara, khususnya di Stadion Deli Serdang yang baru, teman-teman. Jadi, sungguh nekat Malaysia mendaftarkan diri untuk ikut serta dalam Piala Kemerdekaan U17. Kenapa saya katakan nekat? Indonesia sendiri, PSSI sendiri membuat Piala Kemerdekaan U17 ini untuk persiapan atau bekal mereka untuk menghadapi tim-tim yang di grup H seperti Brazil, Zambia, dan ada satu lagi negara saya lupa. Dan untuk mempersiapkan itu, nah saya tanya sekarang, emang Malaysia lolos Piala Dunia U17? Kan enggak. Piala Asia aja nggak lolos, apalagi Piala Dunia kan? Makanya saya katakan ini Malaysia ini nekat kali untuk mendaftarkan diri sebagai peserta Piala Kemerdekaan U17. Jadi Malaysia lolos dulu, bos. Lolos dulu ke Piala Dunia, baru ikuti Indonesia ya. Timnas Indonesia U17 akan langsungkan laga uji coba di Piala Kemerdekaan. Gelo. Ini baru nih, persiapan matang tuh begini. Menunjukkan keseriusan kalau misalnya Timnas Indonesia mau perform di Piala Dunia tuh begini. Pertanyaannya, sebermanfaat apa sih uji coba ini buat mereka? Mari kita bahas, boy. Pertama kita lihat dulu dari tim yang akan berpartisipasi, boy. Ada Tajikistan, ada Afrika Selatan, dan juga Panama. Buat lo yang belum tahu, boy, sorry terlambat nih, sorry. Afrika Selatan itu ada di grup A Piala Dunia nanti, boy. Sementara Tajikistan ada di grup I dan Panama ada di grup J. Artinya apa, adik-adik? Artinya ini merupakan persiapan yang sangat baik, di mana tim yang berpartisipasi adalah tim yang juga akan bermain di Piala Dunia. Sedikit mengingatkan, brother, kalau timnas U17 akan segrup dengan Brazil, Honduras, dan juga Zambia. Ini gue yakin udah diperhitungkan matang-matang nih, boy. Zambia itu tim Afrika, berarti kita butuh laga uji coba dengan tim Afrika juga. Honduras itu tim Amerika Tengah, makanya kita juga butuh uji coba sama tim Amerika Tengah, yaitu adalah Panama. Dan pertandingan ini akan dilaksanakan di Medan, boy, Stadion Utama Sumatera Utara. Apalagi timnas U17 juga udah ketambahan banyak pemain-pemain diaspora baru untuk memperkuat sektor-sektor lini-lini kita yang bolong-bolong, boy, untuk bisa perform di Piala Dunia nanti. Kali ini, sebuah kabar yang menggelitik sekaligus ironis datang dari tetangga kita, Malaysia. Di saat Timnas Indonesia U17 sedang berada di puncak persiapan menuju Piala Dunia, ada saja drama yang coba diciptakan oleh Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Mereka dengan penuh percaya diri mengajukan diri untuk ikut serta dalam turnamen bergengsi buatan PSSI, Piala Kemerdekaan 2025. Namun apa yang mereka dapatkan? Sebuah penolakan mentah-mentah yang kabarnya membuat para petinggi FAM sampai gigit jari. Benarkah Malaysia separah ini sampai harus mengemis tiket turnamen ke Indonesia? Dan mengapa jawaban Erick Thohir begitu menusuk sampai ke ulu hati mereka? Sebuah ironi yang tak bisa disembunyikan lagi kini terpampang nyata di depan mata kita semua. Ketika Garuda Muda asuhan Nova Arianto tengah fokus menatap panggung dunia di Qatar, Harimau Malaya Muda justru kebingungan mencari arah. Kabar dari media seberang menyebutkan bahwa FM menghadapi kesulitan kronis dalam mencari lawan tanding yang berkualitas untuk timnas mereka, baik di level senior maupun kelompok umur. Entah karena putus asa atau terlalu percaya diri, mereka melihat Piala Kemerdekaan 2025 sebagai jalan pintas. Mereka menganggap level tim U17 mereka setara dengan para peserta lain seperti Tajikistan dan Afrika Selatan. Tapi, apakah mereka lupa satu detail kecil yang paling krusial? Detail yang membuat permintaan mereka terdengar seperti lelucon di telinga PSSI.
Dan disinilah drama mencapai puncaknya. Harapan FAM yang membumbung tinggi itu langsung dihantam ke tanah oleh PSSI dengan sebuah penolakan yang tegas, dingin, dan tanpa basa-basi. Alasannya sederhana namun begitu strategis dan menohok, turnamen ini eksklusif hanya untuk negara-negara yang lolos ke Piala Dunia U17 2025. Tidak ada ruang untuk tim yang hanya akan menjadi penonton di Qatar. Keputusan ini bukan sekadar penolakan biasa, ini adalah sebuah statement, sebuah penegasan kelas. Lalu, bagaimana kalimat persis yang dilontarkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang konon membuat FAM bungkam 1000 bahasa dan menelan ludah pahit? Erick Thohir dengan gayanya yang lugas tidak memberikan ruang sedikit pun untuk diplomasi yang tak perlu. Beliau menegaskan bahwa Piala Kemerdekaan adalah bagian dari program besar dan serius untuk mematangkan Garuda Muda. Kami sudah menjalani pemusatan latihan panjang dan sekarang waktunya mereka diuji di pertandingan sesungguhnya, tegas Erick Thohir. Beliau menambahkan, turnamen ini adalah ajang penting untuk menjaga ritme permainan Garuda Muda. Kami ingin lawan-lawan yang bisa memberikan simulasi nyata pertandingan di Piala Dunia di Qatar nanti. Pernyataan ini seolah menjadi sebuah tamparan tak terlihat. Pesannya jelas, ini panggung para elit, panggung para kontestan Piala Dunia. Dengan kata lain, PSSI secara tidak langsung mengatakan, maaf, level Anda belum sampai di sini. Sebuah penegasan yang brutal namun sangat profesional. Tentu saja, penolakan telak ini memicu reaksi keras di Malaysia. Berbagai media dan pundit dadakan di sosial media mereka langsung meradang. Ada yang menuding Indonesia kini besar kepala, sombong, dan tidak menghargai tetangga. Pantas saja Indonesia menolak, mereka sudah lolos ke Piala Dunia. Kita belum, tapi cara mereka menanggapi permohonan FAM itu kasar banget, ujar seorang netizen. Yang lain menimpali, ini bukan soal ego, tapi seharusnya Indonesia bersikap lebih profesional. Bukan begini caranya menolak. Tapi, di tengah semua ratapan dan tudingan itu, mereka sepertinya lupa bercermin pada satu fakta. Mengapa mereka tidak lolos ke Piala Dunia? Mari kita bedah lebih dalam keluhan-keluhan mereka yang terdengar seperti tangisan anak kecil yang tidak diberi permen. Mereka bilang Indonesia tidak menghargai tetangga? Oh, ayolah, ini adalah persiapan menuju turnamen level dunia, bukan pertandingan persahabatan antar kampung. Setiap keputusan harus didasarkan pada kebutuhan teknis dan strategi, bukan sekadar basa-basi diplomasi bertetangga. Jika memang ingin dihargai, tunjukkan dengan prestasi, lolos ke Piala Dunia, barulah Anda punya hak untuk duduk semeja dengan kontestan lainnya. Apakah FAM berpikir PSSI harus mengorbankan persiapan krusial timnas hanya demi menjaga perasaan tetangga yang bahkan tidak berkepentingan langsung di turnamen tersebut? Sungguh sebuah logika yang ajaib. Namun, di tengah riuh rendah suara sumbang, ada secercah kesadaran dari beberapa kalangan di Malaysia sendiri. Saya rasa ini jadi peringatan buat FAM. Selama ini kita terlalu bergantung pada undangan luar sampai lupa untuk bangun sistem sendiri, tulis seorang pengamat. Ini adalah suara kejujuran yang paling menyakitkan bagi mereka. Benar sekali. Daripada sibuk merengek dan menyalahkan PSSI, mengapa tidak fokus membangun kompetisi internal yang kuat? Mengapa tidak proaktif mencari lawan tanding sendiri? Ketergantungan inilah yang membuat sepak bola mereka jalan di tempat, selalu berharap belas kasihan dan undangan, sementara Indonesia sudah melesat jauh dengan program yang jelas dan terukur. Sementara di seberang selat drama ini memanas di Medan, Sumatera Utara, para punggawa Garuda Muda sama sekali tidak terpengaruh. Di bawah komando Nova Arianto, mereka terus berlatih dengan intensitas tinggi. Fokus mereka bukan pada ocehan tetangga, tapi pada bagaimana cara menaklukkan lawan-lawan tangguh seperti Afrika Selatan dan Tajikistan. Stadion utama Sumatera Utara akan menjadi saksi bisu bagaimana generasi emas ini ditempa. PSSI sengaja memilih lawan dari benua berbeda dengan gaya bermain yang khas. Kekuatan fisik Afrika dan teknik menawan Asia Tengah, semua demi satu tujuan, agar Garuda Muda siap menghadapi skenario apapun di Qatar. Inilah perbedaan paling mencolok saat yang satu sibuk bekerja dalam diam, yang lain sibuk meratap dengan suara kencang. Jadi kesimpulannya sangat jelas. Penolakan PSSI terhadap Malaysia bukanlah sebuah arogansi, melainkan sebuah profesionalisme tingkat tinggi. Ini adalah cerminan dari sebuah federasi yang punya visi dan tidak mau diganggu oleh hal-hal sepele. Bagi FAM, ini adalah pil pahit yang harus ditelan.
Sebuah realita yang menyakitkan bahwa mereka telah tertinggal. Sudah saatnya mereka berhenti berharap pada kebaikan hati orang lain dan mulai membangun kekuatan dari dalam. Karena di level dunia tidak ada tempat untuk sentimentalitas. Yang ada hanyalah persaingan, strategi, dan pembuktian di atas lapangan. Indonesia telah memilih jalannya, jalan para pejuang Piala Dunia. Terima kasih telah menyimak, jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang tahu betapa seriusnya persiapan timnas kita, Garuda di dadaku.